Iya. fahmul Quran ahlul jannah. Nanti anak selalu akan mengatakan kaifa haluk bi khairin walhamdulillah atau alhamdulillah bi khairin boleh. Kemudian tadi apa? Hal anta musta'id begitu ya. Naam ana musta'id. BBAKI fahmul Quran ahlul jannah. Nah, itu sebagai password ya akhirnya sebelum kita memulai pembelajaran. Jadi kalau itu tidak lulus berarti passwordnya harus diulang begitu ya. Baik. Baik, akhirnya alhamdulillah ala kulli halin wa ala kulli syai'in altaki bika fi hadal fasal fi hadal sobah ay fi sa'ah tasi'ah min yaumil jum'ah hada min ashrafil ayyam atau min sayyidil ayyam wa nastafidu wa narju min ha yakuna hada ta'lim atau hada liqa nafi'an lana insyaallah akhirul dan li'annana insyaallah sanadrus lugatan min lugatil Quran insyaallah. Jadi bahasa Arab itu adalah bagian dari bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita menyebutkan memang betul Al-Quran itu berbahasa Arab, tapi dalam konteks ini bahasa Arab itu adalah bagian dari bahasa Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri terdiri dari beberapa bahasa, tidak hanya bahasa Arab saja. Gitu. Seperti Ismail, Ibrahim, itu sebetulnya bukan seperti Yusuf, gitu. Yusuf, Isa, itu ada beberapa nama yang atau Yakut, gitu ya. Ya'juj, Ma'juj, gitu ya. Yang memang ada beberapa redaksi dalam Al-Quran memakai bukan dari bahasa Arab asli. Jadi memang secara umum keseluruhan bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran. Maka itu tagline kita adalah fahmul Quran, memahami Al-Quran, ahlul jannah. Maka yang kedua adalah harapan kita menjadi ahlul jannah. Mengapa ahlul jannah? Karena ada proses begitu. Ada proses. Kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran. Kita memahami Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk sehingga kita menjadi ahlul jannah. Gitu ya kira-kira akhirnya. Oke, alhamdulillah insyaallah di al-yauma sanadrus madah jadidah insyaallah. Kita sudah masuk ke madah baru ya. Madah yang baru kita coba review atau ingat-ingat kembali dua madah di dars awal dan dars asani di jilid kedua ini. Kalau dars awal kita fokus pembelajaran kita adalah di kalau melihat kaidah ya, kita di dars pertama itu apa yang dipelajari? Dars pertama saya kemarin. Inna wa akhwatuha ya. Inna Wa akhwatuha harfu taukid akhirnya. Nah, inna ini masuk ke jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Mubtada ini kata pertamanya, kalau khabar kata keduanya. Kemudian kan tadi ada jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim kata benda. Ada juga jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh kata kerja. Kemudian inna itu masuknya ke jumlah ismiyah. Jadi setelah inna harus berbentuk isim atau berjenis isim atau kata benda. Tidak boleh inna masuk ke fiil gitu. Ya, dan kalau lafaz alif nun gitu ya. Alif nun itu setelahnya isim, maka kemungkinan dia inna dibacanya. Tapi kalau alif nun setelahnya fiil, maka dibacanya an gitu ya. Nanti kita bahas di huruf yang menasobkan atau huruf yang memfathahkan. Jadi sebetulnya tulisannya sama saja kalau tanpa ada harokat ya, alif nun hanya kita lihat setelahnya ada jenis kata apa, isim atau fi'il. Nah, kebetulan inna ini masuk ke jumlah ismiyah, maka setelah inna itu ada isim gitu. Itu normalnya ya, normalnya. Kemudian kalau kita sedikit loncat ke madah yang kedua, versi yang kedua,
inna ini bisa dibalik ya, mubtada khobarnya atau isim inna dan khobar innanya bisa dibalik. Contoh inna fis samawati ayatun gitu ya, atau umpamanya inna fil fasli mudarrisun gitu. Jadi dibalik mudarrisan al mudarrisan asalnya innal mudarrisa fil fasli gitu. Jadi dibalik saja. Nah, Anda sudah menyampaikan ya pembalik-balikan atau posisi yang terbalik gitu ya, bukan sengaja dibalik, tidak. Maksudnya bukan ketidaksengajaan maksudnya begitu. Atau mungkin alamiah, tidak, tapi ada maksud tertentu. Jadi suatu struktur kata asalnya kan harusnya mubtada khobar ya. Mubtada khobar, subjek predikat. Nah, kalau di bahasa Arab itu bisa saja predikat dulu, bisa saja khobar dulu baru mubtada begitu. Tapi kita harus jeli bagaimana kita mengenal mubtada. Kemudian ketika ada inna maka berubah namanya menjadi isim. Alhamdulillah dengan bekal dasar, insya Allah belajar bahasa Arab itu semakin kesini akan semakin dalam akhirnya. Jadi insya Allah kalau ada dasar sedikit demi sedikit gitu ya, ketika ada madah baru, ketika menemukan kalimat baru, maka kita akan merasa tercengang sebetulnya. Jadi akan merasa, wow ini seperti apa ini, harusnya begini. Bahkan ketika kita ditugaskan untuk menghafal Al-Quran atau kita sedang menghafal Al-Quran, setiap ayat yang kita hafal kemudian terbayang, oh ini isim, oh ini fiil, oh ini huruf, oh ini jabatannya ini, maka insya Allah hafalan itu akan menjadi kuat karena dianalisa gitu. Beda ya kalau kita umpamanya menganalisa sesuatu dengan sekedar mengingat saja gitu. Contoh akhi Wildan kalau pulang ke rumah, ingat nggak rumahnya seperti apa? Ingat ya? Iya. Jalannya seperti apa? Ingat nggak? Iya. Gangnya terbalik tidak dengan gang yang lain? Tidak kan? Gitu. Enggak. Seperti ayat Al-Quran, kemudian bahasa Arab juga. Ketika dianalisa, maka akan semakin hafal, semakin kenal begitu. Karena kita dalam upaya taqarrub dan mengenal Allah melalui Al-Quran gitu ya. Al-Quran didasari dengan bahasa Arab tentunya. Nah, semakin dianalisa maka akan semakin paham gitu. Sama seperti ketika kita jalan pulang, sudah tidak usah dianalisa lagi karena sudah dianalisa gitu. Ada sudah hafal banget ini gitu. Tapi kalau hanya sekedar ingat saja selewat begitu ya, kita umpamanya lewat ya tukang cilok umpamanya di jalan, ini biasanya ada tukang cilok ini di sini, tapi kok kenapa nggak ada sekarang lah begitu. Dan sampai kita hafal gitu, ada di tikungan itu ada tukang cilok atau tukang yang lain begitu. Karena kita menganalisa kan, jam sekian biasanya segini, umpamanya kalau hujan ada di sini, biasanya seperti itu. Kalau umpamanya ada sesuatu yang kita kejar begitu. Nah bahasa Arab seperti itu, insya Allah semakin kita menganalisa maka semakin kita akan menguasai gitu ya. Baik, itu terkait dengan madah yang pertama, jadi terkait dengan inna wa akhwatuha. Akhwatnya adalah yang kita, akhwat itu temannya ya, teman yang sama fungsinya seperti inna, yaitu la'alla. La'alla, inna itu artinya sesungguhnya, kalau la'alla artinya semoga gitu, atau berharap gitu. Semoga. Contoh la'allal mudarisa hadirun. Semoga mudaris atau guru, semoga guru itu hadir gitu. Jadi la'allal mudaris hadirun. Atau umpamanya la'allal mudaris maridun. Semoga guru itu sedang sakit gitu. Atau mungkin bukan berharap juga, tapi artinya dikira-kira gitu. Jadi dikira-kira. Contoh kalau Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Semoga kira-kira kamu dengan mengerjakan ini menjadi orang yang bertakwa begitu. Jadi la'allakum tattaqun. Kira-kira itu sesuatu yang bisa diwujudkan ya, kira-kira itu. Jadi masih mengira-ngira tapi bisa
masih bisa ada kemungkinan. Tapi kalau berhayal, contoh, ya laitani kuntu turoba. Duhai, mungkin saja aku menjadi batu begitu ya. Atau lebih baik aku menjadi batu saja. Kan nggak bisa manusia menjadi batu, betul nggak? Nah itu Iya. sesuatu yang jadi adalah Allah, ada laita begitu. Adalah Allah, ada laita. Nanti kita pelajari laita seperti apa. Nah kalau Allah itu harapan yang mungkin bisa terjadi begitu ya, akhi dan ini ketika ada la'allakum tattaqun, la'allakum tuflihun, itu Allah betul-betul. Jadi garansinya, jaminannya betul-betul akan gitu, terjadi. La'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga mempelajari tentang laisa ya. Point of madahnya. Laisa. Laisa ini kebalikannya nih fungsinya. Laisa itu isim pertama itu dibaca u. Kalau isim yang kedua dibaca a. Contoh, laisal mudarisu hadiron. Begitu. Laisal mudarisu hadiron. Nah, laisa juga, laisa dan inna gitu ya. Ini sama-sama bisa diawali oleh isim domir. Jadi isim yang pertamanya itu adalah isim domir. Kalau inna, jadi umpamanya anta, innaka. Kalau umpamanya anti, innaki. Gitu. Kemudian kalau huwa, innahu. Tapi kalau laisa berbeda, Akhil, dan laisa itu yang berubah memang ada sedikit perubahan. Contoh umpamanya laisa, berarti dia maknanya huwa. Seperti fiil nanti ya, kita akan belajar fiil dan perubahannya atau tasrifannya, fiil dan tasrifannya. Jadi contoh umpamanya pernah mendengar ya, tasrifan fiil madi. Laisa itu kan seperti fiil madi. Iya. Contoh nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna, gitu. Nah, laisa juga sama. Laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna. Bukan lais ya, lasna. Iya. Nah, gitu, lasna, afwan, lasna. Kemudian lasta, anta, lastuma, dua, lastum. Kamu laki-laki banyak, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Lasnya. Jadi kalau umpamanya las itu ianya nggak ada ya, jadi dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena dua sukun bertemu dalam satu kata. Ini dalam satu kata ya, dua sukun yang bertemu dalam satu kata, asalnya kan laista gitu ya, harusnya ya, laista. Tapi dua sukun bertemu dalam satu kata, maka kaidahnya adalah huruf yang pertama, lainnya, berarti ya-nya itu dibuang, atau huruf huruf sakitnya ya, huruf ilah, namanya huruf sakit kalau iya itu. Jadi yang sakit itu sebetulnya harus disingkirkan dulu, maksudnya dipisahkan, dihilangkan dulu gitu. Ya dalam bahasa Arab itu kebanyakan memang menghadirkan huruf-huruf yang sahih atau huruf yang mengutamakan huruf-huruf yang sahih. Jadi lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna. Itu asal jangan lesti saja ya, gitu. Lasti saja gitu ya. Nah itu laisa akhir, dan sekali lagi fungsinya kebalikan dari inna. Jadi laisa isim pertamanya kalau umpamanya bergabung dengan domir, berarti tinggal fokus saja ke harokat kata yang kedua saja. Karena kalau harokat domir kan tetap ya, harokat domir itu tetap. Jadi tidak berubah-ubah. Contoh k jadi ku, jadi ek, ya tidak bisa. Kalau anta ya kak saja, innaka gitu. Berarti anta. Saya kan ini innaka itu umpamanya posisinya di terakhir, berarti harus berubah dong. Tidak gitu. Karena ada kata-kata yang tidak berubah, harokat akhirnya disebut dengan mabni. Sedangkan kata-kata yang berubah harokat akhirnya adalah mu'rob. Nah mu'rob ini kita bermain di posisi kata itu sendiri dalam kalimat.
Posisi awal, tengah, akhir tentunya berbeda. Lihat juga huruf sebelumnya. Kalau ada huruf harfu jar, maka hak kata itu diikan atau dimajrurkan, dikasrohkan. Contoh minal madrasati. Asalnya madrasatu, Ustaz. Ketika ada min jadi minal madrasati begitu. Itu kan awal tengahnya tidak berubah sebetulnya gitu. Yang berubah itu akhir katanya. Lebih mudah sebetulnya gitu ya. Kalau nahu itu nahu nanti kita akan bicara di belakang. Gitu. Itu akhir dan gitu ya, point of view-nya. Jadi insya Allah dars pertama dan dars kedua ini sekali lagi jika ada yang ditanyakan bisa jangan sungkan begitu ya. Kalau memang Ana sedang di jalan mungkin Ana mohon maaf dibalasnya terlambat atau umpamanya apa singkat begitu ya, kadang singkat kadang enggak gitu, itu mungkin sedang di jalan, tapi jangan sungkan-sungkan Ustaz ini gimana Ustaz gitu. Harus pakai lisan nanti Ana telaah dulu nih harus buka buku atau enggak, makanya Ana kemarin coba fotokan bukunya begitu supaya nyambung gitu ya, khawatirnya tidak nyambung gitu antara pertanyaan dan jawaban begitu akhir. Dan kemudian tadi ya inna itu bisa dibalik ya. Contoh inna li ikhwatan, inna li aban. Sesungguhnya saya punya seorang bapak. Jadi dibalik boleh gitu ya. Asalnya aban, inna aban gitu ya. Inna aban li atau innal aba li. Sesungguhnya ayah ya punyaku gitu. Saya punya ayah gitu. Tapi dibalik gitu boleh. Seperti apa? Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ini khobar. Mubtadanya mana? Ma fis samawati wal ard. Jadi dibalik. Besar ada maksudnya tidak ada. Gitu. Itu untuk menegaskan bahwa betul, sebetul-betulnya bahwa yang di langit dan di bumi ini adalah hanya milik Allah. Begitu. Lillahi ma fis samawati wal ard. Jadi ada makna sebetulnya walaupun di pembelajaran kita jarang mengungkap maknanya. Bahkan ada beberapa asatid yang tidak mengungkap maknanya juga tidak apa-apa sebenarnya. Dalam hal ini akhirnya harus tahu begitu ya. Kenapa Ustaz posisinya suka dibalik-balik gitu ya. Yang dari atas jadi di bawah, dari kanan ke kiri begitu ya. Seperti iya karena budua iya karena stain. Iyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah. Artinya kan iyaka, coba iyaka berarti maf'ulnya atau objeknya dikedepankan. Artinya yang penting itu, objek itu yang penting. Segala sesuatu itu mesti ditujukan hanya kepada Allah begitu. Iyaka. Jadi yang disebutkan awal dulu iyaka. Tidak nak budu dulu nih kita sibuk gitu ya, sibuk beribadah, sibuk memperbagus ibadah, tapi tanpa diperfokus, tanpa dipertebal keyakinan kita kepada Allah, maka mubazir gitu ya. Nah itu akhir. Dan soalnya sekali lagi kita akan mulai di madah yang ketiga ya kalau tidak salah ya, di halaman berapa akhir dan ketiga itu? Ini ya latihan yang keempat. Oh belum, latihan yang keempat. Oh itu di PR kan bukan? Ya. Saya ngomong ngecat. Oh gimana? Ngecat itu yang PR kemarin buat jadiin pelajaran Oh sekarang gitu. dulu. Oke kita bahas ya mungkin ya. Mungkin maksudnya kita bahas ya. Gitu. Iya. Oke kita bahas ya mungkin dari yang keempat ini. Ini ya betul. Yang keempat itu halaman berapa? Halaman 15? Iya 15. Oke. Baik kita supaya bisa di share screen ya. Baik, nah ini akhir bulan. Bentar, ambil buku dulu. Oh, tip, foto. Boleh. Sudah.
Sekali lagi ya kemudian kita mulai bahas ya di masih di dars 2. Nanti kita bahas latihan keempat. Nah ini nih, adkhil laisa alal jumalil atiyah. Masukkan laisa ke jumlah atiyah. Nah ini tinggal dimasukkan saja. Laisa itu kan posisinya di awal ya, di awal. Berarti di awal sebelum al-babu, sebelum al-ma'u begitu ya, sebelum hisyamun. Nah, setelah ada laisa, maka konsekuensinya harokat akhirnya akan berubah. Mana saja yang berubah? Yang berubah adalah kata keduanya saja. Begitu, kata keduanya saja. Contoh, laisa al-babu muglakon. Begitu ya. Laisa al-babu muglakon. Kata Pak Ustaz, kata yang kedua yang berubahnya karena kata yang pertama tetap dibacanya u atau dhammah. Dibacanya u saja, laisal babu muglakon. Kemudian sama yang nomor kedua juga, laisal ma'u baridan. Begitu. Jadi fathahkan atau dinasabkan. Coba Akhi Wildan bacakan yang ketiga sampai yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal hisyamu maridan. Biduni alif lam. Laisa hisyamun. Laisa hisyamun maridan. Laisa abi naimun. La. Laisa naim. Laisa abi naiman. Begitu. Lanjut. Laisa darsu su'ban. Lanjut. Laisa masjidu qariban. Lanjut. Laisa tiflu jau'ana. Jauhan, betul. Jauhana saja ya. Atau pakai bi boleh. Nah ini harusnya pakai bi ya, Akhi Wildan. Iya. Pakai bi boleh, nggak pakai bi juga boleh begitu. Kalau pakai bi sekali lagi, anak menyampaikannya kan tidak pakai bi begitu ya. Tadi tidak pakai bi maka muglakon. Tapi kalau pakai bi maka jadi bimuglakin. Begitu. Karena ada bi. Kan Ustaz menjadi khobar laisa. Khobar laisa itu harus fathah atau nasab. Tapi ingat, kata terdekat sebelum muglak itu ada bi. Jadi bi itu harfu jar, maka yang menyuruh itu sebetulnya gitu ya. Yang menyuruh untuk berubah itu adalah huruf bi-nya, bukan posisi katanya gitu. Karena itu lebih kuat Akhi Wildan. Contoh lillahi ma fis samawati wal ardh. Kan lillahi itu khobar ya, lillahi khobar. Ustaz kenapa khobar itu kan u, tapi kan ada li. Walaupun posisinya khobar, tapi ada li di sana. Maka harus lillahi, tidak lillahu. Gitu ya. Tidak ada dalam ayat Al-Quran manapun yang membaca lillahu, tidak. Jadi lillahi. Sama juga dengan ini. Al-babu bi laisal babu bi muglakin. Laisal ma'u bi baridin. Begitu. Boleh pakai bi, boleh juga nggak pakai bi. Begitu ya. Kalau dalam daras kedua ini kebanyakan pakai bi. Jadi strukturnya contoh laisa darsu bisokbin. Laisal masjidu biqaribin. Laisa tiflu bi jau'ana. Nah, jau'ana ini akhirnya ini kan fathah ya, jau'ana. Kata-kata yang mirip seperti jau'anu ini majrurnya dengan fathah, maksudnya dia i sebetulnya. Bi jau'ana i, ya, cuman karena dia isim garbun sharif gitu ya, yang tidak bisa misalnya tidak menerima tanwin, maka dia di fathahkan. Contoh Ahmadu, kalau nama ada Ahmadu berarti Ahmada, nggak ada Ahmadi ya. Ahmadi nggak boleh itu gitu, tapi Ahmada saja. Kalau dia majrur Ahmada, ila Ahmada gitu ya, ila Ahmada. Tapi kalau Muhammadun itu kan ada tanwin, jadi ila Muhammadin. Tapi kalau Ahmadu jadi ila Ahmada gitu. Jadi ada kata-kata yang termasuk isim gharib sharif gitu ya.
Apa cirinya? Ya tidak menerima tanwin begitu. Sekali lagi gitu. Nah, untuk ini laisa ya di halaman di apa di tamrin keempat, kemudian di tamrin kelima ini ada iqra misalain summa adkhil laisa alal jumalil atiyah. Nah, kalau ini akhi ini sudah pakai bi ya. Sekali lagi ini udah pakai bi. Jadi sebetulnya strukturnya bisa lah pakai bi begitu ya. Sekali lagi bisa lah begitu. Kalau nggak pakai gimana saya bisa juga gitu. Tapi kalau umpamanya di kitab kita beristifadah ke kitab gitu ya. Nah, dalam pembelajaran kita gunakan di. Contoh huwa tajirun, huwa laisa bi tajirin. Iya. Ini struktur yang salah satu struktur yang dipakai gitu. Umumnya memang tidak pakai bi, umpamanya huwa laisa tajiron gitu ya. Huwa laisa tajiron. Tapi umpamanya kalau nggak ada apa? Nggak ada fujar, tapi kalau ada fujar bitajirin. Ini kita baca contohnya. Kemudian yang kedua huwa minal yabani. Nah, kalau ada min di sini kan udah ada min ya. Iya. Berarti tidak usah pakai bi lagi. Minnya itu sudah jadi hal fujar kan gitu. Contoh huwa laisa minal Minal yabani. ya, Bang. Jadi laisa di sini bermakna bukan ya atau tidak. Bukan. Contoh dia seorang pedagang. Dia bukan seorang pedagang. Jadi ada kata bukan di sana. Bukan. Ya walaupun umpamanya anak tilmidun atau anak saya seorang santri atau seorang murid. Lastu bitilmidin. Pak Ustaz kan saya santri. Tidak apa-apa. Ini mah hanya latihan saja ya begitu. Jadi dimasukkan saja laisa semuanya begitu. Jadi tidak kemungkinan Ustaz kalau kemarin ya gitu jawabnya naam gimana? Boleh nggak? Kalau saran Ustaz laisa saja semuanya begitu ya. Tidak apa-apa karena kita sedang belajar gitu. Kalau tidak diulang-ulang, tidak ada pengulangan laisa maka kita akan sulit paham begitu ya. Dan nah itu dan jadi huwa tajirun huwa laisa bi tajirin. Jadi ikra dulu, ikra itu baca gitu ya. Dua contoh ini asalnya huwa tajirun, kemudian ketika ada laisa, nah ini perubahannya seperti ini. Nah, strukturnya bukan laisa huwa tapi huwa laisa. Strukturnya bukan lastu ana tapi ana lastu begitu. Jadi domir dulu ya, domir dulu baru laisa. Begitu. Nah, Ustaz, kenapa ini huwa pakai laisa pakai huwa? Karena laisa ini khawatirnya tidak tahu ya, tidak tahu apa domirnya, kata gantinya. Tapi kalau lastu mah kan tu itu ke anak. Iya. Tidak apa-apa kalau nggak pakai anak. Tapi lebih baik umpamanya kalau dalam pembelajaran ya tidak apa-apa. Contoh anak lastu gonian, bigoniin, pakai bi ya semuanya gitu. As-sayyaratu jamilatun berarti as-sayyaratu laisat jamilatan atau bijamilatin boleh gitu. Begitu ya untuk nomor kelima. Jadi kalau yang udah ada min berarti nggak usah pakai bi lagi, tapi kalau nggak ada min berarti pakai bi gitu. Coba akhirnya dibaca nomor 1 sampai nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. As-sayyaratu laysat bijamilatin. Mumtaz, lanjut. Ana lastu biganiyin. Mumtaz, lanjut. Istamir. Anta anta lasta bifaqirin. Hiya 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 laysat minal iraqi. Insyaallah, Mumtaz. Nahnu lasna. Ini agak kemarin apa ya? Bi azkiyai Ya, jadinya. Kiai. Oh, bi azkiyai. Bi azkiyai. Nahnu lasna bi Azkiya. azkiyai. Kan isim bukan Oh, bi munsharif ya azkiyai. itu ya, kalau nggak salah. Iya Bukan kayak isim bukan munsharif bukan.
Jama Ya taksir. jaman taksir bi adkiyai. Yang Ya, jai aja. ya, karena dia asalnya kan dakiyun, bukan isim gharib munsharif ya gitu. Tapi dia tidak menerima tanwin, maksudnya begitu. Atau tidak salah gitu, bi adkiyai. Lanjut. Huwa laisa bi'azabin. Hmm. Al mudarrisuna laisu fil fusuli. Lanjut. Anti laisat bidakiyatin. Lanjut. Antum lastum bikibarin. Hmm. Aqalibatun lasna fil maktabi. Antunna lastunna antunna gimana ini? Talibun. Pakai bi Oh, bitolibat. talibin jududin. Bitolibatin maksudnya bitolibat. Talibatin Jududin. jududin. Nah, gitu. Jududin. Nanti sifat ya jududin itu harus kasroh lagi. Kalau sifat itu harus sama dalam segala hal. Tolibat jama, judud jama. Tolibatin Jududin. kasroh, jududin juga kasroh. Oke, itu yang kelima. Ada yang ditanyakan di nomor 4 dan 5 ini? Enggak sih dah. Cukup? Cukup. Oke, kita ke 6. Ajib anil as'ilatil atiyah bin nafi musta'milan laisa. Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan nafi. Nafi itu ya tidak gitu. Harus tidak. Nah gitu ya. Ini Ya. harus tidak. Musta'milan laisa dengan menggunakan laisa. Tidaknya menggunakan laisa. Karena tidak itu kan adalah gitu ya. Banyak nih ada ma itu juga tidak. Ma atau la. Tapi yang digunakan adalah laisa. Contohnya amuhandisun abuka, berarti abi Pak Bidin. boleh. Boleh pakai abi, boleh pakai huwa. Huwa Laisa bimuhandisin. Huwa laisa bimuhandisin. Masya Allah. Coba yang kedua sampai terakhir. Baca. Pertanyaan. Mudaris mudarisatun ummuka. Saya di sini tulisnya la hiya laisat bimudarisatin. Saya pakai Pakai la juga pakai la pertamanya. La hiya laisat. ya laisat bimudar risatin. Lanjut yang ketiga. Atullabun ikhwatuka la hum laisu bitullabin. Mubarridatun akhwatuka la kunna lasna bi mubarridatin. Mumtaz. Samir. Mudarrisun anta la ana lastu bi mudarrisin. Masya Allah. Ajudun antum la nahnu lastum bijududin. Kalau antum nahnu kan jawab kami. Gimana? Kalau antum? Ini jawabannya la nahnu, jadinya kami. Kan dia nanya mereka. Jawabnya sama kita nahnu, kami. Bukan mereka, kalian. Antum itu kalian, bukan mereka. Iya. Ya kalian. Bukan mereka ya. Kalau mereka apa? Nah, gitu. Ajududun antum. Apakah kalian baru ya gitu, murid baru? Jawabannya lah. Nahnu. Harusnya pakai Nahnu kan. Lah. Ini harusnya pakai lah. Betul. La lasna. Nahnu. Nahnu lasna bijududin. Gitu. Lasna. Iya. Nahnu benar. Lasna la nahnu lasna bijududin. Lanjut terakhir. Jadi datun saya rotuka la iya laisat bijadi datin. Nah, alhamdulillah. Ini nomor ke-6, ada yang ditanyakan? Mungkin itu kalau ya. Nggak pakai gimana? Kalau nggak pakai bi jadinya
kan kalau nggak semuanya pakai bi, jadinya jadi datan ya. Jadi datan, betul. Jadi Jadi datan kalau nggak pakai bi mah. asayyaratuka jadi jadi datun sayyaratuka la sayyarati Iya, laisa. atau hiya laisat jadi datan begitu. Jadi datan. Nah, hanya untuk strukturnya yang kita pelajari pakai bi saja ya, Hildan. Nggak apa-apa pakai bi. Iya. Ya, Hildan harus tahu gitu. Nah, ini kenapa ojol ada bi gitu. Nah, kalau bi kan kita sudah paham ya, familiar. Bi itu pasti katanya majrur setelahnya. Tapi kalau umpamanya tidak ada bi dalam struktur laisa, maka jadi datan, dibacanya gitu, begitu. Kemudian ini ada yuwajihul mudaris ila kulin minatul labi as'ilatan yakunu jawabuha binarfi wa yuradu alaiha talib musta'milan lastu. Nah, ini dengan lastu ini. Sekali lagi. Kalau tadi laisa, ini dengan lastu. Amin amrika anta ana lastu. Min Amerika. In Amerika. Sahih. Kemudian amutazawwijun anta, apakah kamu sudah menikah? Berarti la ana lastu bimutazawwijin. Saya tidak menikah. Saya tidak menikah. Kamu sudah menikah? Saya belum menikah. Saya belum menikah begitu maksudnya. Kemudian amaridun anta, apakah kamu sakit? Jawabannya la lastu bimaridin. Gitu. Kemudian amuhandisun anta, nanti akhirnya lasta bimuhandisin. Bimuhandisin. Nah gitu akhirnya. Jadi nomor ke-7 ini gitu. Hampir sama dengan nomor 6 ya, hanya nomor 6 pakai laisa, ini pakai lastu gitu. Ini nomor 8, iqra al-mithal summa adkhil inna alal jumalil atiyah. Dibaca dulu nih misalnya, contohnya, kemudian masukkan inna pada kalimat-kalimat berikut. Li salatu akhwatin. Akhwatin itu apa? Akhwatin saudara perempuan. Akhwatin saudara perempuan. Kemudian asluhu salasu akhwatin li. Nah ini dibalik begitu ya. Asalnya salasu akhwatin li. Kemudian asluhu inna salasa akhwatin li. Nah, ini asalnya seperti ini, tapi kalau ketika ada inna maka dibalik bisa gitu. Tidak harus juga dibalik ya, tapi ini strukturnya terbalik begitu. Bukan terbalik tapi bisa dibalik maksudnya. Li salasu akhwatin, inna li salasu akhawatin. Gitu. Coba nomor 1 sampai nomor 6. Saya mau cek dulu. Dimasukkan inna terus dibalikan. Ini sudah terbalik ya. Kebetulan nih. Iya. Tinggal ditambahkan inna saja. Tambahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil fasli khamsata qullabin jududin. Kemudian inna lana mudarrisan jayyidan. Lanjut. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Lanjut. Inna fil hindi anharon katsiratan. Inna laka barqiyatan fi maktabil baridi. Inna li alfa dolarin fil masrifi. Alhamdulillah. Nah sekali lagi itu strukturnya dibalik ya dan jadi harfu jar isim majrur harfu jar dan isim majrur dulu baru isim inna, atau khobarnya dulu, khobar inna dulu baru isim inna begitu. Dan ini boleh dilakukan begitu. Nah itu akhirnya latihan ke-8. Ada yang ditanyakan seputar latihan ini? Insya Allah nggak ada. Nah ya insya Allah. Nah ini misalnya bahasa itu perlu ada tikror ya. Tikror itu semacam jenis pengulangan. Jadi memang betul pengulangan itu tidak semuanya tidak baik. Artinya
justru baik gitu ya. Ketika kita berapa kali sih Akhi Wildan ketemu dengan fi? Gitu ya, kalau ditanya Akhi Wildan ketemu sama kata fi itu berapa kali itu? Enggak gitu kan? Fi, Gitu ya. fil baiti, fil masjidi. Kemudian berapa kali nih ketemu dengan kalimat inna. Kita sudah banyak ya ketemu dengan inna, 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 inna. Nah, emang Belum. bahasa seperti itu karena ada harus ada pembiasaan. Iya, belum biasa doang Ina. Gitu, luar biasa ya, inna. Ketika kita menghafal Al-Quran juga ada inna gitu ya. Gitu. Kemudian itu yang pertama ya. Kemudian selain itu nanti akhir dan mohon ditambah nih sedikit-sedikit kosakatanya, mufradatnya. Jadi kalau bahasa Arab itu ibaratkan kita sedang memasak nih, belajar bahasa Arab itu. Bahan masakannya adalah mufradat. Bahan masakannya ya, wortel, engkol, buncis, apalagi. Kemudian Kentang. kentang, terigu, jadilah bala-bala. Nah, begitu. Nah, proses untuk menjadikan bala-bala itulah yang dinamakan dengan dengan metode belajarnya. Jadi kita belajar seperti ini supaya kita ya bisa menggoreng itu. Tapi umpamanya kalau kita ditanya, kita sedang menggoreng atau kita sedang memasak, tapi nggak ada bahan masakannya, kan bingung ya. Mau Iya. bikin bala-bala tapi engkolnya nggak ada. Mau bikin bala-bala tapi terigunya nggak ada. Kita mau belajar bahasa Arab tapi mufradatnya sedikit. Nah gitu. Jadi sekali lagi dengan banyak latihan, insya Allah baik dikerjakan secara mandiri ya nanti, ataupun nanti anak bahas gitu ya. Mohon diingatkan nanti saat kita sudah apa yang di PR kan, khawatir anak lupa gitu. Tamrin yang keberapa gitu ya. Soalnya nanti anak akan bahas di tamrin itu gitu. Jadi seperti ini ya nanti polanya Ahil dan Iya. sebelum nanti ke madah yang baru. Khawatirnya nanti bisa nanti saling cross check nih, saling cross check gitu. Insya Allah untuk yang kurang benar atau tidak tepat bisa dibenarkan insya Allah. Nah itu akhirnya untuk daras kedua. Insya Allah kita akan masuk ke daras ketiga. Nah, baik, sebelum kita masuk ke daras ketiga, gitu ya. Daras ketiga ini, insya Allah kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kata sifat yang dilebih-lebihkan atau umpamanya maknanya itu paling atau lebih, kita sebut itu sebagai isim tafdil. Begitu Isim ya, isim tafdil. tafdil. Nah, isim tafdil contohnya isim tafdil itu adalah akbaru. Akbaru kalau dalam kalimat takbir Allahu akbaru. Nah, Allahu akbar ini maha, artinya kan jadi maha ya, jadi lebih. Iya. Jadi lebih atau maha begitu ya, atau bisa perbandingan untuk membandingkan. Contoh, ana akbaru minka, saya lebih besar daripada kamu. Umron, umurnya gitu. Atau asgoru lebih kecil, ana asgoru minha, saya lebih kecil dari dia. Nah, ini membandingkan, bisa untuk membandingkan, jadi bahasanya lebih indah. Lebih kecil gitu ya. Asgoru lebih Iya. kecil. Kemudian kalau akbaru lebih besar gitu. Bisa. Tapi kalau umpamanya kalimatnya tidak membandingkan, berarti ya lebih lebih besar juga gitu. Tapi maha besar, besarnya banget gitulah. Ya, besarnya banget gitu. Kalau umpamanya kata jamilun, akhirnya jamilun itu artinya apa? Jamilun. Jamilun pakai iya, Jamilun ya, jamilun. bagus. Indah, Bagus. indah, Tapi kalau indah. kalau lebih bagus atau bagus banget, lebih bagus apa bahasa? Ajm Aj, ajmalun. ajmalu, Malun apa ajmilun? ajmalu. Ajmalu. Jadi Oh, polanya jadi nggak pakai tanwin ya? ya tidak pakai tanwin. Polanya mengikuti af'alu, af'alu.
huruf keduanya disukunkan. Af'alu gitu ya. Kalau jamilun jadi ajmalu. Kalau kabirun jadi akbaru. Kalau apa? Kalau so'bun jadi as'abu, lebih sulit. Kalau sahlun mudah, tapi kalau lebih mudah ashalu. Gitu. Jadi polanya sama ya, gitu. Itu yang akan kita pelajari insya Allah. Ini sebelum kita masuk ke teks. Sekali lagi, sebelum kita masuk ke teks, Ana akan sampaikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhi Wildan, insya Allah kita akan kita akan belajar tentang lakinna. Lakinna itu tetapi. Lakinna ini adalah saudaranya inna juga. Saudara inna. Artinya fungsinya sama ya. Fungsinya. Kalau inna, umpamanya inna toliba mahirun. Sesungguhnya pelajar itu mahir atau terampil. Nah, kalau lakin ini kan tetapi gitu ya. Artinya tetapi sama fungsinya dengan inna. Kata yang pertama setelah lakin itu dinasobkan atau difatahkan. Contoh, lakinna taliba mahirun. Gitu ya. Betul. Lakinna taliba mahirun. Lakinna Muhammadan banyak lakinna Muhammadan tajiran gitu. Lakinna Muhammadan tajiran. Nah, lakinna ini sebelumnya harus ada kalimat, akhi. Sebelumnya harus ada kalimat, kan yang namanya tetapi itu kan ada yang dibandingkan, betul? Iya. Contoh nih, akhi Wildan murid, tetapi akhi Kurnia guru, begitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda dibandingkan, ada yang berbeda gitu ya. Sekali lagi, lakin ini sama untuk fungsinya dengan inna gitu. Kemudian setelah ya, baterainya habis, mau power bank. Fadal. Sudah. Oke, setelah lakina kita akan pelajari juga ka'anna. Ka'anna juga sama ini, saudaranya inna atau temannya inna. Fungsinya sama gitu ya. Ka'anna itu artinya seperti, sepertinya atau kelihatannya. Contoh, kan asalnya wildanu maridun. Gitu ya, wildan sedang sakit. Atau wildan sakit. Ada ka'anna wildana maridun. Nah, sepertinya Wildan sedang sakit. Nah, begitu, jadi ada sepertinya. Tapi untuk fungsinya sama dengan inna. Sekali lagi, lakinna, ka'anna. Yang pertama isim tafdil, yang kedua lakinna, yang ketiga ka'anna. Kemudian yang keempat, kita angka dari 11 sampai 12. 11 sampai 20, afwan. Kalau di pelajaran sebelum 10 ya. Iya. 3 sampai 10. Nah, 3 sampai 10 ini yukhaliful adad ma'dud. Adad ma'dudnya ini tidak sama jenisnya. Satu, kutubin. Kan kita tahu kitab itu mudzakar ya. Kitab itu mudzakar, tapi salah satu jadi bilangannya jadi muannas. Nah, begitu. Jadi yukhaliful adad ma'dud. Nah, sekarang kita mempelajari, insyaallah nanti anak akan jelaskan di kitab 11 sampai 20 gitu ya. Nah, 11-20 ini nanti dibagi menjadi 3 bagian.
bagian yang pertama 11 12, kemudian 13 sampai 19 dan angka 20 ya. Jadi ada nanti karakteristik khususnya Akhi Wildan. Ada karakteristik khusus gitu ya. Ada kaidah-kaidah khusus terkait dengan adat murakkab gitu. Murakkab adadi gitu. Oke, kemudian kita juga akan diajarkan di daras ini, daras ketiga ini adalah bilangan bertingkat. Nah, kalau bilangan biasa, wahid, isnani, itu bilangan biasa. Wahid, isnan, salasah, arba'ah, arba'ah, khamsah, sittah, itu bilangan biasa. Tapi kalau bilangan bertingkat, itu contoh. Al-awwal, kemudian ats-tsani, ats-tsalits. Nah, ini kan ad-darsu ats-tsalits. Polanya adalah fa'ilun, salisun, fa'ilun, rabi'un, fa'ilun, khamisun. Polanya fa'ilun begitu. Ini bilangan bertingkat. Kita akan pelajari mungkin beberapa ya, dari namanya 1 sampai 5 dulu gitu ya. Jadi 6 sampai 10 gitu. Kemudian kita juga di percakapan di hiwar nanti akan disampaikan tentang alaisa kadzalik. Bukankah begitu? Alaisa kadzalik ini bertanya tapi menguatkan gitu ya. Alaisa kadzalik. Gitu. Jawabannya adalah bala. Gitu. Seperti kalau Allah mengatakan dalam salah satu ayat gitu ya, alastu birabbikum, begitu ya. Qalu nah bala. Jadi kalau alastu birabbikum, lastu birabbikum, ada bi di sana ya, betul? Iya. Jadi sebetulnya bahasa yang kita pelajari ya sebetulnya sumbernya dari Al-Quran, insya Allah. Karena bahasa Arab itu memang dari Al-Quran. Bukan Al-Quran dari bahasa Arab, ya bukan ya. Tapi bahasa Arab itu sebetulnya dari Al-Quran. Dari Al-Quran yang kita pelajari, insya Allah. Dan yang ketujuh ada ayyuhuma. Ayyuhuma ini adalah pertanyaan. Yang mana di antara dua ini, gitu ya. Ayyuhuma, yang mana di antara keduanya. Nanti kita akan jelaskan juga ayyuhuma bagaimana strukturnya. Ada bentuk jamak taksir. Salah di hiwar ini ada bentuk jamak taksir. Jamak taksirnya ya dia tidak menerima tanwin ya. Atau disebut dengan muntahal jumu. Nanti muntahal jumu. Muntahal jumu ini jamak taksirnya polanya mafa'ilu dan mafa'ilu. Seperti madarisu, fanadiku. Madarisu dari madrasatun, artinya sekolah-sekolah gitu. Baik, Akhirul dan mungkin itu point of view-nya begitu ya, insya Allah kita akan pelajari. Dan jangan khawatir Akhirul dan insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan ketemu lagi gitu, bahasanya gitu, kita akan ketemu lagi dengan Ina, dengan Ka'ana, atau dengan Laisa, begitu. Jadi jangan kaget gitu. Umumnya Ustaz, ini kok bisa nggak diulang? Insya Allah akan diulang, hanya insya Allah sebetulnya terulang dengan kitab itu sendiri, gitu ya. Jadi insya Allah akan lebih cepat, gitu. Nah ini tadi ya yang disampaikan, ada bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat itu polanya seperti ini, dan salithun, as-salithu, al-fa'ilu, gitu ya. Fa'ilu. Nah, ini bilangan bertingkat. Tapi kata-kata dasarnya sama saja. Fa, kemudian lam, fa, gitu ya. Salasah. Mungkin begitu kan, sama saja. Hanya saja nanti ada yang perbedaannya di wahid gitu ya. Wahid mah agak menculak nih, jadi awal, gitu. Kalau wahid jadi awal, gitu. Nah, kalau isnan masih mending lah. Jadi atani sama ya.
yang agak berbeda itu yaitu wahid awal. Baik, Akhi Wildan, Ana minta silakan Akhi Wildan langsung baca saja ya. Nanti Ana akan koreksi jika ada yang keliru. Silakan dibaca dari Ahmad dan sampai terakhir. Tafadhol, boleh. Jadi kalau umpamanya ada yang salah, Ana akan berhentikan. Dari Ahmad ya, al-hiwar baina Ahmad wa Ali. Tafadhol, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Kam taliban fi faslikum. Ya, dimudafin jangan Ali. Enggak ada Ali, enggak ada mudaf. Ya Aliyu. Ali aja. Kan kalau di maf'ul maksudnya. Kalau dimaf'ulin bisa ya Ali ya. Bukan maf'ul tapi itu bukan maf'ul, tapi isim munada. Isim munadanya mufrad. Jadi ya Aliyu. Ya Ali aja. Kalau Ya nasab ya Ali. kalau maf'ul atau umpamanya objek itu dia harus ada fi'il fa'il. Ini kan tidak ada fi'il fa'il. Jadi ya Ali saja. Fadhal. Fi faslina arba'a asyara. Arba'ata. Arba'ata asyara Taliban. taliban. Baik. At-tullabu taliban. Al-tullabu fi faslina aktsaru. Fihi 19 taliban. Ya Ali mas muqalibi al-jadidi alladhi ja'a amsi. Ja'a amsi. Fadhal ismuhu Ismuhu Usamatu. Fadhal. Huwa huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalika? Bala huwa tawilun jiddan walakinna hamidan atwalu minhu. Innahu atwalu talibin fi faslina. Waman atwalu talibin fi faslikum. Atau apa ini? Tuwalu. Atwalu kan akbaru sama saja afal gitu. Kirain hamzah istifham yang nanya gitu. Nah ini kita perlu pembiasaan ya Alhamdulillah ya. Betul. Nah ini yang atwalu dengan yang di bawahnya coba lihat adaftaruka. Nah ini kalau ini hamzah istifham ini. Tapi kalau ini termasuk isim tafdil. Tafadhal. Atwalu talibin. Atwalu talibin fi faslina Ibrahima. Ibrahimu. Lanjut. Daftaruka hadza ya Ahmadu. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allah. Syukran ya Aliyu. Khatti jamilan. Wa khattuka ajmalu. Man hadal fata alladhi ma'aka ya Ahmadu ka'annahu akhuka. Na'am, huwa akhi asyaqiqu. Akbaru minka huwa am asgharu? Huwa asgharu minni. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Ana fil mahja'il khamisi. Wa huwa bi'aidi jiddan anil jami'ati. Ana fil bukan bi'aidin, ba'idun. Ba'idun. Nah, bukan bi'aidin ya afwan. Wa huwa ba'idun jiddan anil madrasah. Jauh. Tafadhal. Wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati. Ana fil mahja'in fil mahja'is tsamini. Tsamin, betul. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Masya Allah. Lanjut. Ini sudah detail ini. Ayyuhuma ahsanu
al-mahja'ul khamisi Khamis. ahsanu. Al-mahja'ul khamis. Oh, jadi Ya, sifat. dia jadi sifat ya. Jangan pilih, ambil atas tadi. Pegang mana? Nggak tahu. Pegang mana? Nggak tahu, nggak lihat. Nggak lihat. Kalau pulang dari tadi. Kayaknya Beda ya. apa Labas tuh. Ya, lanjut kalimat terakhir. al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u wa mawafidahu akbaru wa marahiduhu anwafu Wasururu. wasuru allati fihi ajmalu. Begitu. Alhamdulillah. Oke, Akhi Wildan, sekali lagi ini kita memang secara pembahasan detail ini tidak dijelaskan dalam kitab, namun kita harus menganalisa nih kira-kira apa saja yang menjadi point of view atau poin-poin pembelajaran kita. Tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama terkait dengan isim tafdil. Sekali lagi isim tafdil. Isim tafdil itu polanya adalah kita akan ini kan ya. Nah, kita akan highlight nih kata yang termasuk isim tafdil. Di sini aktsaru. Kita merahkan. Ini nih aktsaru. Aktsaru ini asalnya katsirun. Kalau katsirun dia banyak saja. Tapi kalau aktsaru maknanya adalah lebih. Artinya lebih begitu ya. Lebih banyak maksudnya begitu. Aktsaru lebih banyak. Di sini at-tullabu fi faslina aktsaru. Jadi para pelajar di kelas kami aktsaru lebih banyak. Fihi tis'ata asyara thaliban. Di dalamnya ada 19 pelajar. Sekali lagi poin pembelajarannya adalah isim tafdil. Isim tafdil itu polanya af'alu. Katsirun jadi aksar. Kalau qalilun jadi qalilun. Aqlilu. Masa aqlilu? Qalilun. Qalilun itu pada asalnya jadi aqlalu. Kan af'alu. Qalilun. Kan af'alu. Pada asalnya itu aqlalu. Karena dalam bahasa Arab itu ya, ketika dua huruf dua-duanya sama hurufnya sama maksudnya ya, kan lalu ya aqlalu. Nah, ini hurufnya sama nih lalu. Kemudian dua-duanya juga sama huruf hidup. Yang satu A, yang satu U. Maka diputuskan gitu ya, diidghamkan bahasanya. Dimasukkan menjadi aqallu. Nah, ini nanti ada di pembahasannya adalah pembahasan iklat gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya. Seperti ada perubahan-perubahan. Seperti yang tadi aqlalu jadi aqallu. Kenapa aqallu? Karena ya lamnya disatukan. Nah, dia kan dua kata ya. Dua kata yang sama hurufnya, tapi kalau qalilun kan terpisah dengan iya. Qalilun, maka dia dua lamnya. Boleh asal terpisah. Tapi kalau umpamanya ini kan aqlalu, tidak ada pemisah, maka harus diidghamkan. Begitu Akhi Wildan. Sementara ya kita aqallu pembahasan. Kemudian kalau qalilun jadinya kalau qalilun jadi qalilun aqallu begitu. Aqallu begitu. Itu di kata-kata yang serupa saja. Contoh syadidun jadi asyaddu. Begitu ya. Asyaddu. Kalau di Al-Qur'an itu ada asyaddu. Asyaddu adaban. Gitu ya, atau asyaddu apa gitu ya? Kalau ada 3 nanti asyhadu apa asyhadu? Bukan asyhadu.
Syadidun, syadidun, syadidun. Jadi asyaddu, syadidun. Itu kan dalnya nggak setiap habis alifnya itu mati berarti. itu kan kalau ada dua huruf akhirnya sama begitu. Jadi polanya menjadi asyaddu. Asalnya asydadu asalnya. Coba Akhi Wildan sebutin asydadu coba. Asydadu. Nah, kalau orang Arab itu susah asydadu itu. Makanya diidghamkan menjadi asyaddu. Asyadu. Gitu. Syadidun. Kemudian nanti kita bahas ya yang lainnya insya Allah. Jadi yang penting memang polanya af'alu, tetap af'alu. Tapi dalam satu kondisi ketika dua huruf akhirnya sama gitu ya, akhir dan tengahnya sama, seperti tadi aklalu asydadu. Nah, itu di seperti afalu gitu. Tapi af'alu sebetulnya. Jadinya aqallu asyaddu begitu. Dan kalau panjang tawilun. Kalau lebih panjang jadi Aqwalu. atwalu. Coba Akhi Wildan dirubah ya, kita latihan ya secara lisan kan. Coba kalau nurun jadi Nurun. Anwaru. Nah, Anwaru, pernah dengar Anwar? Warna itu. Itu Anwar itu isim tafdhil. Ya, Anwaru ini isim tafdhil. Kemudian Zulmun jadi Zulmun. Awalamu. Adlamu lebih sesat. Dolun jadi Awalu. tuh di Al-Qur'an kan ada adolu, betul? Balhum adollu. Tuh. Kan aqallu sama saja kan ya? Adollu. Dolun. Itu kan dua kata yang sama, bukan adlalu tidak. Bukan adlalu tidak, tapi adollu. Begitu. Kemudian Oke, yang lainnya kita cari kalau sakilun. Jadi Syaqilun. Asqalu. asqalu, betul. Kalau khafifun jadi Khafifun. Akhafu. nah gitu. Sudah nyetel nih akhafu gitu. Karena kan dua hurufnya sama ya. Khafifun gitu. Kalau sekali lagi Akhi Wildan. Kalau wadihun jadi Apa? wadihun. 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 Susah ini. Wadihun. Ingat saja audahu. Ingat saja kan af'alu kan gitu. Iya. Af'alu audahu gitu. Susahnya ada huruf baunya tuh. Enggak apa-apa, au saja. Enggak usah Tabrak aja au. Au saja gitu. Audahu gitu. Jadi mengikuti kata af'alu. Paham ya terkait dengan isim tafdhil, Akhi Wildan? Insyaallah. Kita harus banyak latihan ini terkait dengan dengan ini. Yang namanya isim tafdhil. Beberapa kata, beberapa point of view gitu ya. Kemudian kita juga tadi dibahas tentang ini kalau sebelumnya ya ada kam toliban. Ini sudah disampaikan sebetulnya kam toliban. Kalau kam kesananya harus ada isim gitu ya, ada isim, kam isimnya dimansubkan, kam toliban, mufrad mansub gitu. Kam toliban walaupun ditanyanya muridnya banyak. Kam toliban fi faslikum ya Ali. Fi faslina arba'ata asyara toliban. Nah, ini akhirnya ya. Kalau kam termasuk huruf apa Kam itu huruf apa namanya? Huruf
istifham. Istifham Iya, juga. istifham sama seperti a. A. Jadi menyebutnya bagaimana Ustaz? Kam saja, kam istifham gitu. Kalau a istifham, alif istifham atau hamzah istifham. Gitu. Nah ini akhirnya ini termasuk mudhaf ilaih. Faslina ini. Faslina, fasli, mudhaf, nah itu dia isim domir juga gitu. Kalau dia bukan sifat yang keduanya. Nah ini arba'ata asyara taliban. Nah, tadi ya. Jadi kalau yang namanya angka atau bilangan itu 11 sampai 20 kebagi menjadi 3 bagian. Yang pertama 11 dan 12. Kalau 11 dan 12 akhirnya ketentuannya begini. Contoh, ahada asyara kaukaban. Ahada asyara kaukaban. Lihat ahadanya. Akhirnya ahada itu sekali lagi ahada itu kan mufrad mudzakkar. Ya. Kaukaban juga mudzakkar. Mudzakkar. Jadi mudzakkar aman. Contoh lagi isna asyarata kaukaban atau isna asyara taliban boleh gitu. Itu ya akhirnya. Nah, bagaimana kalau umpamanya 13 sampai 14? Nah, 13 dan 14 ini bilangannya dimuannaskan. Sekali lagi dimuannaskan. Sekali lagi, kenapa dimuannaskan? Karena sudah 3 sampai 9, 13 sampai 19. Contoh di sini arba'at asyara taliban begitu. Gimana kalau umpamanya nanti apa? Ya, arba'ata asyara taliban. Nah, ini kalau umpamanya 13, 14, 15 ini sama seperti ini. Arba'ata muannas, taliban mudzakkar. Ini saling berlainan. Kalau kita bikin nih 16 guru. Bahasa Arabnya bagaimana? Sita Sitata asyara mudarrisan. Nah, talibannya ini mudarisannya ini taliban menjadi bentuk mufrad, bukan masdar, mufrad mansub. Kalau masdar beda lagi nanti ininya pembahasannya. Mufrad dia jumlahnya 1, kemudian jenisnya adalah laki-laki, mudzakkar gitu ya. Walaupun ada 14. Nah, ini sekali lagi ketentuannya seperti itu akhirnya ya. Kemudian kalau 20 dia langsung saja isyruna taliban begitu. Isyruna taliban, tidak ada ketentuan yang khusus begitu ya. Kecuali 13 sampai 19 itu yang harus luar biasa ini gitu ya. Kenapa sih Ustaz bilangan bahasa Arab ini begitu berlawanan begitu ya? Karena memang begitu kaidahnya gitu. Pertama itu jawabannya, kaidahnya memang seperti itu. Kedua, kan sudah dijelaskan ya waktu itu ya. Sudah dijelaskan nggak? Terkait dengan budayanya. Iya, sudah. Kalau 3 sampai ke sana itu udah dia kalau laki-laki dia berkerumun gitu. Kayak cewek dia. Kayak muannas gitu. Kayak perempuan gitu. Nggak ada nyalinya gitu. Kalau bahasanya gitu. Kalau bahasa budayanya begitu. Nah, jadi untuk awalan dasar ya memang kaidahnya seperti itu. Baik, itu kemudian kita analisa ya. Nah, ini secara artinya ada yang nanti di akhir ya. Artinya kalau ada yang kurang mengerti gitu ya, ditanyakan langsung. Karena akan lihat poin-poin pembelajaran kita. Ini tidak akan maksudnya tidak akan anak sitir satu persatu, hanya poin-poinnya saja dulu gitu ya.
Nah, itu akhi kemudian ini tadi sudah dijelaskan ya, mohon di remind, ada sifat itu harus sama dalam segala hal. Ya, dia alif lam ini kita alif lam ini ya akhirnya ya alif lam kemudian i kita ini nih sifat. Kemudian kalau ini kan alladzi jaa amsi, ini kata keterangan waktu amsi ini. Ya amsi. Tadi amsi Sore aja, amsi. dibacanya amsi saja. Amsi itu kemarin, gitu ya. Dibacanya amsi. Kenapa tidak amsa, tidak amsu, amsi? Gitu, dia sudah mabni ya. Gitu. Kemudian ismuhu Usama. Usama tuh ingat ada kebanyakan huruf nama Arab itu ya Usama tuh Ahmadu gitu ya. Dia bukan dari dari tidak dalam tidak ada polanya. Contoh polanya itu seperti torik, torikun, torik, salimun. Nah itu pakai tanwin kalau itu, karena ada bentuknya, ada polanya. Kalau Usama kan tidak ada polanya. Kemudian dan ini alaisa kadzalik. Kita juga belajar ini alaisa kadzalik. Bukankah begitu gitu ya? Bala huwa tawilun jiddan. Bala tawilun itu anak-anak. Tawilun itu panjang. Oh, Panjang. Kalau anak-anak mah waladun. Ya. Tawilun. Ada yang tiflu. Tiflun. Nah, itu anak-anak juga boleh. Nah, ini ada lakinna. Tadi sudah dijelaskan ya lakinna. Sedikit lakinna itu sama dengan ina. Ini huwa tawilun jiddan. Ini kalimat pertama, kalimat keduanya lawalakinna hamidan atwalu minhu. Akan tetapi hamid lebih panjang, lebih tinggi maksudnya begitu ya. Tawilun itu tinggi. Iya. Lebih tinggi daripada apa ini siapa sih? Usamah. Gitu. Innahu atwalu tolibin. Nah, ini kalau atwalu tolibin artinya murid tertinggi. Gitu ya. Kalau atwalu tolibin artinya murid tertinggi. Yang paling tinggi. Kalau asyrafu ustadin, guru termulia atau guru paling mulia. Gitu. Jadi dia diterjemahkannya dari tolib dulu, baru atwal. Atau asgoru tolibin, pelajar yang paling kecil, yang paling pendek, gitu ya. Iya. Ini yang paling kecil maksudnya gitu, masih sugir. Yang paling muda gitu ya. Atwalu tolibin ini yang paling tinggi. Fi faslina ini sudah disampaikan tadi. Waman atwalu tolibin fi faslikum. Nah, ini sama gitu ya atwalu tolibin fi faslina Ibrahim. Ini termasuk kalimat ya, kalimat jumlah ismiyah. Atwalu tolibin ini jadi mubtada. Kalau fi faslina afwan. Atwalu tolibin fi faslina maksudnya ini khobar, predikat. Nah, untuk subjeknya adalah Ibrahim. Karena dia yang ditanyakan, yang jadi sumber pembicaraannya Ibrahim. Kemudian ini harus membedakan ya antara hamzah istifham dengan hamzah isim tafdil. Kalau hamzah istifham ya dia kesananya ada berbentuk kata daftarun begitu ya. Yeah. Berbentuk kata. Tapi kalau ini umpamanya atulun, apa tulun? Gitu. Atulin atau atulan, nah kayak tadi ya. Gitu. Kan itu nggak ada ya gitu. Masa tiba-tiba atulun, tul itu kalau tul ya, tula atau tulun itu ada artinya. Tul itu sepanjang, tula hayatika, sepanjang hidupmu. Begitu tula hayatnya. Tapi kalau tula tolibin, sepanjang pelajar, itu kan nggak nyambung gitu. Makanya di sini kita lihat juga bentuk kalimat. Jadi Akhi Wildan harus tahu bentuk kalimatnya Akhi Wildan. Ini termasuk kalau umpamanya pakai ditulu saja, lagi nggak akan nyambung. Maka harus sempurna atwalu.
Tapi kalau ini daftarun, daftar kan ada artinya, ada maknanya. Maka di sini termasuk Iya. istifham. Ketambah ada huruf atau tanda tanya. Itu. Kalau di sini kan ada tanda tanya tidak? Tidak ada kan? Gitu. Ada. Atwalu ada di sini? Enggak atau lu. Ini tidak ada, tapi kalau di sini ada, maksudnya begitu. Iya. Dan inna khattaka jamil jidan. Masya Allah. Syukran ya Ali. Ya, akhir boleh. Khotoka artinya apa? Khoto. Inna khattaka jamilun jiddan. Khat itu ini tulisan. Ada khat kaligrafi. Oh, Tulisan. sungguhnya tulisan kamu bagus sekali. Indah sekali, bagus sekali. Syukran ya Ali, khatti jamilun wa khattuka ajmal. Khattuka ajmal. Dan khat kamu lebih bagus, ajmal. Nah gitu, kita sedang saling uji nih. Khatti jamilun. Kalau kata lain, baiti kabirun wa baituka akbar. Begitu ya? Iya. Jadi rumah saya besar, tapi rumah gak ada tapi ya. Dan rumah tamu besar. Tapi kalau pakai tapi, walakinna baitaka, gitu ya, akbar. Ya. Dan man hadzal fata alladzi ma'aka ya Ahmad, ka'annahu. Nah, di sini ada ka'anna itu artinya sepertinya, kayaknya gitu ya, sepertinya, kayaknya dia saudara. Ka'annahu abuka, sepertinya dia bapakmu, begitu ya. Naam huwa akhi syakik ya. Huwa akhi syakik itu apa ya? Ya yang dirindukan, maksudnya begitu, yang apa, yang tersayang gitulah begitu. Jadi asyakik gitu ya. Kemudian akbaru minka huwa am sogir. Nah, ini kalimat tanyanya begini ya. Akbaru minka, apakah dia lebih besar darimu atau lebih kecil? Akbaru minka huwa am asgoru? Huwa asgoru minni. Dia lebih kecil dari Saya. Fi ayil mahjain, fi ay mahjain anta ya akhi, ana fi mahjain. Nih, belum kan apa artinya PAI mahjain apa? Mahjain itu semacam apa ya? Perumahan begitu, atau blok, kalau nggak salah blok. Jadi lokasi rumah kita, atau dalam rumah itu, kalau umpamanya ada ruangan-ruangan ya, apartemen umpamanya ada ruangan-ruangan gitu, nomornya gitu, jadi ada blok-bloknya begitu Aki. Oh iya. Kalau di Arab kan rumahnya kotak-kotak kan gitu. Jadi ini blok ini gitu. Tapi ayam hajain ante Aki, ana fil mahja al khamis. Jadi saya di yang kelima gitu, di bloknya yang kelima. Bahwa ba'idun jiddan, dan ya jauh sekali dari sekolah. Ana fil mahja asamin. Nah gitu, saya di blok ke-8, saya lebih jauh daripada blok kamu. Gitu maksudnya begitu ya, akhirnya. Ayyuhuma ahsan. Nah, ini ayyuhuma ahsan gitu ya. Ayyu. Nah, ditasdidkan ya. Ayyuhuma ahsan. Mana yang lebih bagus gitu? Mahja al-khamis atau mahja asamin? Ternyata al-mahja al-khamis ahsanu. Nah, gitu ya. Fa inna ghurafahu ausa. Ini tuh lebih bagus tuh Ghurfah kamar. Ghuraf itu apa? Ruangan-ruangan. Atau kamar-kamarnya boleh. Kamar-kamarnya ausa, lebih luas gitu ya. Wa nawafidahu akbar, dan jendelanya besar gitu ya. Wa marahidahu andof, dan toiletnya atau kamar mandinya lebih bersih. Andof itu nadifun ya. Iya. Wasururul lati fihi ajmal, dan kasur-kasurnya ya, kasur di dalamnya juga indah, bagus begitu. Nah itu akhi, dan terkait dengan poin-poin pembelajaran kita untuk tamrinnya. Nah ini sekali lagi tamrinnya dicoba sendiri dulu ya akhi dan ya. Ya.
Nanti kalau ada yang kurang paham, jadi mengerti, bisa ditanyakan lewat chat. Insya Allah nanti pekan depan kita mulai dari, tolong ingatkan anak, kita mulai dari sini. Dari latihan pertama ya, Iya. ajib anil as'ilah atiyah. Kalau ajib anil as'ilah atiyah, berarti di sini lihat ke atas. Lihat ke atas saja jawabannya. Kam toliban fi fasli Ahmad, berapa pelajar di kelas Ahmad? Kira-kira berapa ini sini? Ahmad itu berarti Tis'ata asyara. Tis'ata asyara. tis'ata asyara. Jadi Ahmad bukan Ali ya. Ahmad, tapi Ahmad bukan Ali gitu. Jadi tinggal dilihat saja. Yang kedua juga sama, nido. Insya Allah ya sudah paham akhirnya apa kata perintah-perintahnya, tinggal dicoba saja ini secara mandiri akhirnya. Nanti kalau nggak tahu juga nanya. Nah itu betul. Kalau faiza lam tafham fas'al la ila ahliha. Kalau dalam bahasa Quran itu apa ya? Idza fas'al ila ahli dzikri il kuntum la ta'lamun. Begitu ya. Kalau dalam Al-Qur'an fas'al ahli dzikri gimana? Bahasanya seperti itu. Jadi tanyakan ke yang tahu kalau kita tidak tahu. Baik, itu saja mungkin akhirnya apa yang bisa kita pelajari hari ini. Insyaallah yakfi bimadah bilmadah allati darasna al-yaum insyaallah qalilan fa qalilan, sebetulnya banyak ya, bukan sedikit sebetulnya. Tapi memang yang banyak ini mudah-mudahan bisa dipahami, juga bisa nanti diterapkan di latihan-latihan yang tadi sudah disampaikan. Gitu ya. Mudah-mudahan jangan lupa gitu ya. Ya sehari mungkin bisa 1-2 gitu ya. 5 menit lah gitu atau 10 menit. Nggak usah banyak-banyak gitu ya. Yang penting disempatkan. Kalau ada yang kurang dimengerti langsung chatkan ya, insya Allah. Jika Anda sedang kosong, insya Allah akan fast respon. Nih, ini juga kalau ayi termasuknya apa sih ayi artinya? Ayu itu Ayu mana? Apa? Yang mana? Maksudnya yang mana? Ayyuhuma yang mana gitu di antara keduanya, ayyuhuma. Ya itu sudah sepaket itu kemudian ayyuhuma akbar. Ini fi ayyi mahja'in. Ayyi kan di apa? Di blok mana? Mana juga. Mana juga. Ya, mana. Mana itu kan bisa ada di mana gitu ya. Ada dari mana, ada yang mana. Nah, ini mah ayyi itu yang mana. Jadi artinya yang mana? Fi ayyi di mana? Fi ayyi mahja'in. Di blok mana sih begitu? Atau fi ayyi baitin, di rumah yang mana sih gitu? Fi ayyi masjidin, di masjid yang mana? Gitu. Ayyi. Fi ayyi ghurfatin, di ruangan yang mana? Ruangan itu kan banyak, umpamanya ada ruang tidur, ruang mana gitu ya, fi ayyi ghurfatin. Kalau ayyuhuma berarti mana nih di antara kedua ini? Ya. Itu ya akhirnya. Ada yang ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Sudah, insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau begitu kita tutup saja ya pertemuan kita. Akhirnya sekali lagi tetap semangat ya, dan sekedar info tambahan, nanti persiapkan nih untuk MC-nya akhirnya ya, mudah-mudahan. Ini sendiri apa dibikinin ya, Mas? Nanti insya Allah anak bikinkan. Kalau bisa bikin sendiri, tafadhol boleh ya. Nggak tahu sebenarnya. Nanti kalau umpamanya sudah ada rilis susunan acara maksudnya ya, Teksnya. susunan acara, nanti anak akan buatkan teks. Tapi sembari menunggu itu, nanti akhirnya bisa baca-baca dulu ya. Baca saja sebetulnya, nggak usah dihafal. Baca saja. Nanti ada teks di depan HP gitu ya, atau di mana. Ini sedang di HP atau di mana? Di laptop. HP. Di HP. Nah, di belakang HP itu pajang yang gede gitu ya. Teksnya gitu. Di print nanti gitu ya. Nanti ini untuk pembukaan, ini untuk manggil peserta, ini untuk nanti anak akan kita latihankan. Jadi tidak baik teks latihannya dengan Ustadz gitu ya. Oke, dan gitu. Sekali lagi siap
Mudah-mudahan nanti tanggal 18 acaranya lancar gitu ya. Amin. Kita itu persiapannya lancar gitu. Kemudian nanti akhirnya juga selain jadi MC, tolong buat penampilan ya di video, di record saja tampilan kelas private, tampilannya mau apa saja boleh. Penampilan mau nyanyi boleh, saat mau nyanyi bahasa Arab boleh, enggak. Yang penting maksimal 5 menit. Anak tunggu nih Akhil Wildan gitu ya, spesial dari Akhil Wildan nanti diputarkan di tanggal 18 gitu. Setiap kelas itu nanti ada jatah 5 menit untuk penampilan. Akhil Wildan boleh umpamanya perkenalan juga boleh. Yang penting pokoknya saat ingin ngomong bahasa Arab aja umpamanya boleh. Kayak umpamanya podcast ya, kan podcast itu nggak harus 2 orang ya. Podcast itu ada seorang saja. Tapi pakai bahasa Arab Ustaz boleh. Ustaz mau nyampein cerita dengan bahasa Arab juga boleh gitu ya. Umpamanya Wildan di HP searching banyak lah gitu ya. Bercerita dengan bahasa Arab gitu. Yang penting 5 menit. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Ustaz boleh 3 menit? Boleh tidak 2 menit? Boleh gitu. Kalau 2 menit kan ke salam sama penutup juga udah habis ya gitu. Cuman untuk ya sekitar 3 menit 4 menit. Itu ya. Akhirnya kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti ingat gitu ya tadi pesannya, dan kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakallah khairan kasiran ala hasil istimaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal, Ana boleh live ya? Iya, duluan.